yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, hafizahullahu taala, dan kepada semua yang hadir di tempat ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walaupun sore hari ini terasa panas nggak panas? Tapi kebersamaan membuat hati kita sejuk. Kebersamaan membuat kita jadi nyaman duduk bersama. Kelak pintu surga yang luasnya atau yang lebarnya dari Mekah ke Hajar, kira-kira 1000 kilometer. Itu akan penuh berjubel manusia. Dan semoga kita semua yang berada di tempat ini kelak ikut berjubelan di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku cinta kepada beliau. Tapi coba engkau tanyakan hari ini, sebelum matahari terbenam, sebelum kita masuk ke hari Sabtu atau ke malam Sabtu, berapa banyak kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah ibadah yang Allah Sang Pencipta ikut melakukan. Itu salawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah Sang Pencipta dan malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat nista itu bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan salam untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu di akhir Jumat kita bermuhasabah. Dari tadi malam, ketika matahari Kamis terbenam, kemudian kita berganti dengan malam Jumat, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya hari Jumat itu khairu yaumin tala'at fi, sebaik-baiknya hari yang terbit matahari di dalamnya. Yang pada hari itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang pada hari itu Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Yang pada hari itu Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari itu dunia akan hancur nanti. Lalu beliau mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Berbanyaklah kalian salawat kepada. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu disuguhkan kepada aku. Sungguh merugi. Yang terbenam matahari Jumat ternyata kita belum banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Tema kita hari ini
berbincang tentang merajut mimpi untuk kekasih. Berapa banyak perceraian yang sudah terjadi? Berapa banyak rumah tangga yang hanya melahirkan anak-anak yang tidak berbakti? Berapa banyak mimpi yang diinginkan oleh seorang suami yang hanya menjadi dongeng belaka? Dan berapa banyak wanita-wanita yang menyesal karena harus berumah tangga dengan seorang yang zalim kepada istri. Maka kalau bicara merajut mimpi dengan kekasih, ketahuilah bahwa negeri kita Indonesia ini hanyalah kumpulan dari keluarga. Dan kalau kita lihat, tatkala mereka ingin menghancurkan sebuah negeri, maka mereka harus membuat rumah tangga itu berantakan. Maka kalau bicara merajut mimpi, kita bicara niat. Benarkah mimpimu? Benarkah rajutanmu? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua amalan itu harus ada niat. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum kenapa duduk di tempat ini? Kenapa antum meninggalkan rumah antum? Kenapa antum mau duduk di tempat yang mungkin harus merasakan gerah di tempat ini? Tapi seorang yang beriman bahwa duduk dia, ilmu yang dia dapatkan, kelak dia akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Kelak tatkala Allah membagikan rapot, dia berharap mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya. Lalu dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Dia katakan, baca kitabku ini, baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Kenapa kita tadi sholat? Kenapa tadi subuh kita sholat? Kenapa bentar lagi kita akan sholat isya? Kenapa besok subuh kita sholat? Sedangkan banyak orang yang tidur, yang terlelap dalam mimpinya, yang hidupnya nyaman kita lihat. Dia nggak pernah sholat tapi dia kaya. Dia nggak pernah datang ke masjid tapi dia menjabat. Kita beriman. Maka di sini keimanan yang membuat seseorang itu mau duduk di tempat ini. Tapi ada orang yang salah niat. Sehingga dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Kalau bicara berumah tangga, kita sekarang hidup di masa banyaknya pemikiran-pemikiran menyimpang yang ditebarkan di muka bumi. Banyak yang berpikir seperti binatang. Banyak yang berpikir bahwa saya hidup hanya untuk bersenang-senang. LGBT. Ini sebuah kalimat yang mungkin termasuk larangan untuk disebutkan di dunia maya. Karena perusahaan-perusahaan besar itu mendukung pergerakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan semau dia hidup, tidak pakai aturan, yang diikutin hanya perutnya dan yang di bawah perutnya? Apakah manusia berpikir seperti itu? Alam yakun nutfatan min maniyin yumna.
Allah mengajak manusia berpikir, kita dulu nggak ada. Hari ini penduduk bumi ini berapa jumlahnya? 8 miliar. Dulu mereka nggak ada. Dan semua tercipta dari air mani yang dipanjang. Kita jadi seperti ini. Dan kita melihat orang-orang pergi meninggalkan dunia ini. Padahal dia capek, dia lelah, dia membangun rumah dengan keringatnya. Dia beli tanah beribu-ribu hektar. Bahkan ratusan ribu hektar. Tahu-tahu ditinggal. Dan dia hanya menempati 1x2. Ribuan hektar tanahnya ditinggal jemaah. Ada sebagian orang yang berpikir hanya perut dan yang di bawah perutnya. Adapun seorang muslim maka berbeda. Dalam bab berumah tangga. Dalam bab pernikahan. Kita melihat ada orang-orang yang menunda pernikahan. Tanyakan, kenapa engkau menunda pernikahan? Apa masalah? Innamal a'malu binniyat. Ada yang berpikir tidak mau menikah. Kita melihat ada anak-anak perempuan yang trauma melihat kezaliman bapak. Yang trauma melihat KDRT yang dilakukan ayahnya. Sehingga dia tidak ingin bermimpi menikah. Dia berpikir enggak lah. Aku bisa bekerja, aku bisa makan. Ada apa aku merepotkan diriku dengan laki? Ada yang berpikir menikah hanya sekedar untuk menutupi dosa. Beberapa tahun yang lalu disebutkan Indonesia ini darurat bebas. Ya, kira-kira 63,1%. Itu banyak yang sudah kehilangan keperawanan, sudah pernah berzina. Dan kita tahu di negeri kita ada umur ideal seorang menikah. Batasan seorang wanita menikah umur berapa di negeri kita? 19 tahun. Yang laki-laki juga 19 tahun. Di beberapa daerah itu ada pengajuan pernikahan dini. Ratusan. Bahkan bisa lebih 1.000. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan? Bukan. Karena untuk menutupi dosa. Bayangkan sekarang ketika seorang menikah hanya karena menutupi dosa. Menutupi aib. Dia sudah berzina. Perempuan ini sudah hamil di luar nikah. Dulu. Anak ingat ketika anak SD. Tahun 90. Itu ada di kampung kita. Seorang wanita yang menikah dalam kondisi hamil. Itu jadi pembicaraan satu kampung. Bisa ini. Tapi sekarang, na'udzubillah, sudah menjadi lumrah. Di Jakarta ditemukan sebuah klinik yang melakukan aborsi. Dan ternyata dia sudah mengaborsi lebih 10.000 janin. Itu 10 tahun yang lalu kira-kira berita itu. Na'udzubillah, apa dosa anak-anak itu? Di sini mereka ada yang menikah untuk menutupi aib. Tapi ada yang dengan sengaja membunuh itu bayi. Ada yang menikah hanya untuk status sosial. Dan ada yang mempertahankan pernikahannya padahal sudah seperti neraka rumah tangga.
Sang bapak di mana, sang ibu di mana, tapi mereka tetap mempertahankan pernikahan karena malu. Apa kata orang nanti kalau bercerai? Adapun seorang muslim, ya kita perlu menjadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, seutuhnya. Kebanyakan kita lahir Islam, tapi tidak tahu Islam itu apa. Bahkan mungkin dia sudah menikah, sudah punya anak, tapi dia juga nggak tahu kenapa aku menikah, untuk apa aku menikah. Jamaah rahimakumullah. Seorang muslim harus belajar. Di negeri kita ini alhamdulillah ada wajib belajar berapa tahun? 9 tahun. Kapan diwajibkan belajar 9 tahun? Berapa puluh tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Belasan tahun yang lalu? 1445 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Sebelum ada yang namanya Indonesia, sebelum lahir yang namanya Amerika, Nabi sudah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cuma sayang, sebagian orang memahami ilmu itu semua ilmu. Yang wajib itu ilmu yang berkaitan dengan ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lain bisa jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar ilmu kedokteran, udah ada yang belajar dokter, yang lainnya jadi nggak wajib. Ada yang belajar mungkin urusan ekonomi, insinyur, bangun masjid bagaimana, sudah ada yang belajar, yang lainnya jadi nggak wajib. Alhamdulillah sudah ada yang jadi insinyur, sudah ada yang jadi arsitek. Tapi ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban, semuanya wajib. Bicara pernikahan, banyak di antara kita yang menikah tanpa ilmu. Tapi melamar kerja dengan ilmu. Yang melamar bekerja pakai ijazah S1. Melamar anaknya orang pakai apa? Coba tanya, engkau belajar, sudah pernah nggak belajar menjadi suami? Seorang yang belajar arsitek selama 4 tahun. Belajar nggak dia menjadi suami? Seorang yang belajar IT selama 4 tahun kuliah. Diajari nggak di kuliah itu dia? Bagaimana engkau menjadi seorang suami? Bagaimana engkau menjadi seorang ayah? Padahal itu sebuah keniscayaan yang dia akan hadapi. Enggak. Pikirnya istrinya kayak komputer. Kalau hang, dia shutdown. Capek. Itu perempuan nggak kayak gitu. Maka sebagian orang bisa membangun rumah yang mewah, tapi gagal membangun rumah tangga. Yang belajar. Haibatifillah, kalau bicara niat aja, yang innamal a'malu bin niat, yang kebanyakan kita menikah tanpa niat, sekedar hanya untuk menyalurkan syahwatnya. Seorang muslim yang hakiki, yang pertama dia menikah untuk menyempurnakan agama. Jadi kalau engkau ditanya, kenapa engkau menikah? Untuk menyempurnakan agama. Aku ini kurang. Rasulullah SAW menyebutkan, man tazawwaja. Barang siapa menikah, faqad istakmala nisfal iman.
maka dia telah menyempurnakan setengah keimanan. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah sisa. Siapa yang menduda di sini? Angkat tangan. Nah, ada yang duda di sini? Anda nggak tanya yang bujangan nih. Yang bujangan banyak. Yang duda di sini? Masya Allah, ada yang duda, Masya Allah. Berapa tahun jadi duda? 1 tahun. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud. Ini yang kasih nasihat. Kalau bisa antum jangan meninggalkan masjid ini kecuali bawa istri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari. Dan aku tidak istri, aku akan menikah. Kenapa? Karena antum agamanya kurang. Separuh antum. Jadi kita bukan bicara syahwat saja. Kita bicara iman. Seorang muslim tatkala dia menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala pernikahan tidak bisa mengantarkan kepada at-taqarrub ilallah, cerai. Jangan dilanjutkan. Kalau ternyata rumah tanggamu tidak mengantarkan kepada Allah. Yang ada hanya cacian, makian. Anak-anak mendengarkan cacian, makian, keributan. Selesaikan rumah tangga itu. Engkau cari wanita lain. Dan engkau cari suami yang lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada memang yang salah pilih pasangan. Kata Nabi SAW, man razaqahullah imra'atan salihatan. Barang siapa yang Allah kasih rizki, wanita yang solehah, bukan sekedar wanita, bukan bicara cantik, bukan bicara kaya, bukan bicara bangsawan, tapi bicara soleh. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi sama orang ini? Faqad a'anahullah ala syatri dini. Allah telah membantu dia di setengah agama. Alhamdulillah. Ketika engkau pulang dari tempat kerja, istrimu membukakan pintu buat engkau. Ketika engkau pergi bekerja, istrimu menutup pintu menjaga kehormatan dirimu. Wanita soleh. Antum gak akan mikir istri tetangga. Istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu gak ada kalau antum punya istri yang soleh. Nih emak-emak nih. Berapa banyak wanita-wanita yang cantik di luar rumah. Dia itu sibuk merias wajahnya bukan untuk suami. Untuk siapa? Untuk siapa? Makanya sampai suami-suami itu ibu-ibu bertakwalah kepada Allah. Sampai banyak suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya satu. Mau kemana? Kenapa? Karena nggak pernah cantik dia di rumah. Punya usaha salon kecantikan, tolong sekarang ini jual apa ya? Jual paket hias untuk suami. Merias istri. Yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Yang pertama sifatnya, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya, menyenangkan hati.
Jadi wanita ini senang bersolek di rumahnya. Tidak pernah suami datang kecuali dia cantik. Tapi kebanyakan itu hanya terjadi waktu awal-awal nikah. Makanya ada istilah bulan madu. Setelah sebulan, maka orang muslim menikah dalam rangka menyempurnakan. Yang belum menikah, segera menikah. Apakah menikah bertentangan dengan kuliah? Apakah orang yang masih kuliah nggak boleh menikah? Mana yang kuliah mau nikah nggak boleh sama orang tuanya? Sebagian orang tua mengatakan, jangan. Nanti setelah lulus kuliah baru engkau menikah. Ana punya dosen di Medina. Seorang profesor. Dia mengatakan di kelas cerita, saya dinikahkan sama paman saya ketika kelas 2 SMA. Dan sukses dia sampai menjadi profesor. Kenapa? Dia nggak mikir macem-macem. Dia punya yang halal di rumah. Tidak bertentangan. Tapi tetap harus punya